Sejumlah pemerintah daerah seperti Jakarta, Tangsel, Bogor, Depok, Cimahi, Pangandaran hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah membatasi atau melarang kegiatan study tour atau perjalanan pariwisata bagi siswa-siswi. Hal ini diberlakukan usai adanya insiden kecelakaan maut bis yang membawa rombongan siswa SMK Linggar Kencana di Ciater beberapa waktu lalu. Apa komentar Anda mengenai larangan atau pembatasan study tour atau perjalanan wisata untuk para siswa-siswi menyusul insiden kecelakaan maut bis ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Kalau menurut saya, ini menunjukkan logika yang salah dari para pejabat yang membuat pernyataan seperti itu atau keputusan seperti itu. Kenapa? Karena satu kasus, dua kasus, lantas digeneralisasi. Itu salah besar. Kalau cuma berdasarkan satu dua kecelakaan lantas dilarang, kalau gitu Lebaran nanti nggak boleh ada yang mudik. Karena selalu ada kecelakaan. Bedakan kesalahan individual dengan kesalahan yang secara masif. Itu kan kesalahan yang sebetulnya drivernya juga nggak mau celaka. Yang salah itu adalah Dishub yang mengeluarkan izin untuk operasional, plus perusahaan yang tidak melakukan pengecekan memastikan kendaraannya siap pakai, layak pakai. Jadi jangan menghukum sekolahan atau masyarakat karena kesalahan oknum di pemerintah maupun di perusahaan. Terima kasih. Saya merasa ya komentar Bapak yang sebelumnya itu benar. Yang patut kita salahkan itu adalah yang mengeluarkan kir kendaraan itu. Jadi saya tahu banget ya kalau yang namanya yang mengeluarkan kir itu mobilnya nggak usah hadir, yang penting bayar. Ada yang pergi ngechat ke pul dia, dan itu sudah terjadi dari saya masih kecil sampai saya udah tua begini. Karena banyak sekali ya kir seperti angkutan, bukan hanya angkutan bus ya, angkutan kayak barang itu juga semua bermain uang. Kalau kita misalkan kir resminya, saya kurang tahu sekarang ya, kalau dulu kan cuma nggak sampai 100.000 ya. Terus kalau kita mau bayarnya 600.000 dapatnya 6 bulan, tapi kalau mau bayarnya 300.000 dapatnya 3 bulan. Itu kan semua adalah permainan punglinya itu loh Bu. Saya merasakan sendiri dulu, dan itulah yang patut kita salahkan. Jadi, dan yang pejabat yang menanganin kir ini harusnya yang mengundurkan diri, karena itu sangat memalukan. Sampai bis itu kirnya mati, suratnya mati, bisa angkut anak sekolah sebanyak itu. Saya merasa itu menjengkelkan. Terima kasih. Ya, baik. Kalau menurut saya sih benar tuh Bapak tuh yang tadi, yang kir ya, kadang-kadang bisa dilewatin ya. Kan sekarang banyak tuh yang truk juga remblong gitu kan. Jadi berarti kan ini bukan masalah supirnya lalai juga, cuma karena emang nggak dirawat gitu loh. Berarti pas di perpanjang kir nggak diperiksa gitu. Dan kedua juga saya lihat kalau di YouTube tuh ada tuh bus-bus tuh kan mereka itu bisa lawan arah itu. Jadi bisa saling salip-salipan gitu. Saya lihat juga kayaknya mereka itu kayak ngejar waktu, atau saya nggak ngerti. Itu berbahaya juga dari pengemudi supirnya juga ada faktor juga. Jadi menurut saya sih ya kalau ada yang salah harus diperbaiki, bukan berarti jadi orang nggak boleh study tour sih kalau menurut saya. Oke, makasih. Orang tua akan merasa riskan dan khawatir ya terhadap kejadian-kejadian atau insiden yang terjadi beberapa waktu yang lampau dan baru terakhir kerap akhir-akhir ini gitu loh. Jadi mereka cenderung mempertanyakan tanggung jawab pihak sekolah maupun ekspedisi nih. Ekspedisi harusnya menyiapkan orang-orang yang betul-betul terlatih untuk menggunakan laju kendaraan yang baik, tidak terlibat dalam pengaruh minuman keras ataupun kurang tidur. Itu perlu. Yang kedua, pihak sekolah perlu juga memberikan ultimatum buat pengelola tersebut supaya kejadian ini tidak akan terulang. Seringkali terulang terus gitu loh. Makanya ada anjuran mereka membatasi daripada
nyawa nanti, ya mohon maaf, nyawa nih hilang begitu aja tanpa adanya kendali dan tanggung jawab pihak yang terkait. Lebih baik mereka studi tour di sekolah aja gitu loh. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu yang menimbulkan trauma buat mereka gitu loh. Jadi saya kira betul, kalau betul-betul saran ini diperbaiki, mungkin saya rasa orang tua tidak akan terlalu khawatir. Tapi kalau selama ini terus menerus begini ya repot ya. Kita yang punya anak pun akan merasa keberatan dengan adanya keinginan mereka melakukan study tour. Buat anak didik mungkin tidak masalah, Mbak Meli. Karena mereka senang berkumpul-kumpul kan. Tapi efek domino yang ditimbulkan akibat kecelakaan itu berbahaya dan menimbulkan riskan atau kerisauan, kegalauan dari orang tua tersebut. Saya kira demikian. Kan itu yang salah angkutan, sopirnya mabok atau mobilnya jelek. Harusnya kan nggak seperti itu. Kalau ada satu departemen menterinya korupsi, apa departemennya dibubarkan? Kan nggak juga. Seharusnya itu angkutannya cari yang paling bagus, seperti hibah itu kan udah terkenal. Jangan cari angkutan yang abal-abal. Sama supirnya juga kan sudah terlatih. Kalau kayak Bluebird, kayak yang hibah, yang bagus-bagus itu, bukannya dilarang. Aneh juga itu. Kurang seperti itu. Inilah tipikal pejabat kita, kalau ada masalah dia cari jalan pintas, yang nggak usah mikir banyak-banyak, yang mudah. Masa hanya karena kecelakaan bis terus dilarang turun, itu cara berpikir gimana, ngerti saya. Pokoknya menyelidiki perusahaan busnya seperti apa dan sebagainya yang berhubungan dengan itu, keselamatan, cari gampangnya dilarang. Waduh, nggak usah jadi pejabat juga bisa gitu, masih. Iya, saya rasa Bapak pertama itu yang ngomong benar. Jadi pejabat kita ini kayaknya kurang ngerti permasalahannya. Jadi sebenarnya memang mau cari jalan pintas aja. Ini nggak menyelesaikan masalah itu. Tetap. Jadi mau berapa lama ini yang studi bandingnya nggak boleh? Itu berapa lama? Apa terus-terusan? Nah itu kan aneh. Nah ada manfaatnya nggak studi banding, tentu ada. Nah ini mau dilarang. Nah itu kan aneh. Padahal penyelesaiannya kan dicari. Masalahnya apa? Misalnya dia nggak dikir kan. Perusahaannya lah yang dihukum. Jadi nanti kalau mau studi banding, sekolah pun wajib mencari perusahaan angkutan umum itu yang benar-benar kompeten. Jadi bukan sembarangan asal murah aja. Nah itu yang diajarin ke sekolah-sekolahan, ke guru-gurunya. Nyari angkutan itu yang benar. Nah bagi angkutan perusahaan yang melanggar itu harus beri hukuman. Jangan cari gampang ya. Seperti misalnya nih, jalanan banyak yang ngebut, dia bikin polisi tidur. Ya kan aneh, masa jalanan bagus-bagus bikin polisi tidur. Kenapa nggak yang ngebut ditangkap, dihukum yang berat supaya kapok? Itu dicari solusi yang benar deh. Kalau begini terus kita bangun negara begini nggak maju-maju, cari-cari gampangnya aja begitu. Terima kasih. Jadi kalau anak-anak itu jangan berlama-lama, jalan aja Bu. Iya. Yang harus diperhatikan adalah kelayakan mobilnya. Oke. Kan gitu. Jangan bilang itu mobil yang celaka satu yang lain tidak. Oke. Bodoh banget itu. Ya, menurut saya sih ini ibarat kita makan pakai piring, pakai garpu. Garpunya kotor, yang makan sakit, mungkin sampai amit-amit meninggal gitu kan. Masa kita nggak boleh makan lagi? Yang harus dicuci itu sendoknya sama garpunya, ya kan, sama piringnya, alatnya. Jadi terkait hal ini mungkin dinas penegakan hukum banyak kok di jalan. Saya di jalan setiap hari, nggak cuma busnya aja kan yang ugal-ugalan. Di sub itu ngatur truk aja nggak bisa. Yang bikin macet kan truk, bus udah ada jalurnya sendiri kiri ya. Ini kadang-kadang jalur tengah, jalur paling kanan, kan bikin macet, jalan lambat. Di sub sama Gakum nggak bisa ngatur motor, truk. Gimana mau ngatur yang kayak gini? Gampangnya ya mungkin ya itu kali. Pemda juga kebanyakan makan mie instan kali, jadi maunya keputusannya instan aja. Udah dihapus aja semuanya. Ya ini terlepas dari kualitas pejabat kita memberikan solusi yang saya anggap itu sangat buruk.
Maka kita perlu lihat beberapa faktor di dalam kasus ini ya. Yang pertama yang terlibat itu adalah kepanitiaan di sekolah. Ini kepanitiaan di sekolah ini kemungkinan besar dia akan cari bus yang murah sekali. Kemudian kalau itinerary-nya itu seharusnya dilakukan 4 hari, akan dipres mungkin 2 hari untuk mengurangi biaya. Nah sisa kelebihan biayanya itu apa? Yaitu tempat-tempat sendiri, itu untuk siapa tempat-tempat sendiri. Kemudian yang punya bus, karena yang punya bus ditekan harganya murah ya, dia kasih bus yang terbaik aja, yang bagus. Belum soal tes nyakir segala macam yang itu kalau dibicarakan bisa ujungnya ya korupsi, penghutan liar ujungnya itu aja. Jadi saya pikir saya tidak tahu mutu kualitas pejabat kita itu kok sampai seperti ini memberikan solusi. Kalau begini ya, kapan Indonesia akan maju? Apalagi target 2045 setara dengan negara maju. Kayaknya kok impossible itu, ya? Ya, saya rasa sih studi tour tetap diperlukan, ya kan? Karena studi tour ini juga bagian dari proses pembelajaran siswa. Jadi pembelajaran itu kan nggak harus dalam sekolah. Terkadang juga kita perlu, anak-anak juga perlu belajarnya di luar, macam studi tour gitu kan. Kalau misalkan ada beberapa kejadian belakangan ini, ya kan, yang lagi viral heboh itu ya Bung Andra ya, bukan berarti studi tournya dilarang. Seharusnya dilakukan evaluasi, ya kan. Misalkan pertama sebelum melakukan studi tour itu perlu diperhatikan SOP-nya, ya kan, tempat yang mau dikunjungi seperti apa. Terus berikutnya kendaraan yang akan digunakan seperti apa. Jadi di sini sisi keselamatan dan keamanan juga harus sangat diperhatikan yang di sini gitu kan gitu. Jadi nggak asal-asalan. Mohon maaf ya, kalau misalkan terjadi apa-apa itu sepertinya saya rasa ya yang belakangan ini SOP-nya yang diperhatikan, ya kan. Nah, terus yang kedua, ya kan, studi tour ini harus digunakan untuk keperluan akademis. Ya kan, mohon maaf ya, jangan sampai gini, melakukan studi tour, sekolah melakukan studi tour, tapi keperluan akademisnya itu 30 sampai dengan 40% aja, misalnya jalan-jalan, ya kan. Nah ini harus diperhatikan gitu kan. Jadi saya rasa ini bukan jalan keluarnya, bukan melarang studi tour, tapi melakukan evaluasi gitu kan, begitu. Kasus kopi Vietnam tuh apa sih, kopi mana yang Jessica tuh? Ya Jessica, ya Jessica Mirna. Iya betul, Jessica Mirna itu kan ada korban. Untung gara-gara itu orang ngopi nggak dilarang bro. Kalau dilarang kan celaka ini. Ini gara-gara kecelakaan ini jadi dilarang sama guru-guru ya. Tetapi saya melihat ini dari perspektif yang coba berbeda ya. Persoalannya guru-guru dari sekolah-sekolah ini melarang, tentu saya pikir nggak tepat, sehingga anak-anak dilarang untuk studi ini ya, belajar studi tour dan lain, itu tentu gurunya itu nggak tepat melarang, karena persoalan sesungguhnya kan adalah kecelakaan bus itu. Tetapi saya melihat dari sudut yang berbeda. Saya pikir guru-guru itu melarang karena terjadi satu persoalan di hukum kita. Karena hukum kita begitu lemah, sehingga setelah ada kejadian ini, banyak pihak nggak percaya. Apalagi mereka kalau ada studi tour dengan ada didiknya. Ya kan? Yang harus segera mengatasi pemerintah, harus segera dalam hal ini apakah kepolisian atau apa, harus segera menyelidiki kenapa bisa sampai terjadi kecelakaan ini. Lantas hukum kita harus tegak. Ini persoalannya apa? Kesalahannya di mana? Pidana di siapa? Ini sampai korban jiwa begitu besar. Jadi dampak dari peristiwa ini dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum tidak ada, sehingga masyarakat akan menghindari hal itu. Itu loh menurut saya intinya. Jadi hukum kita nggak tegas. Persoalan kasus yang begitu makan korban banyak, tindakan kepolisian itu apa?
kalau mereka udah bertindak dengan tegas, mereka harus mengekspos kepada masyarakat. Selanjutnya perusahaan-perusahaan armada transportasi itu harus ketentuan keselamatan dasarnya itu harus tegas sehingga tidak terulang. Jadi kalau hari ini kita mengatakan guru-guru itu ngawur, yang kecelakaan bus kok jadi anak murid tidak boleh ekspeditor, sepertinya kita anggap betul guru-guru ini ngawur. Tetapi saya berpikir ada salah satu hal yang lebih krusial, yaitu hukum kita tidak tegak. Termasuk di dalamnya kalau kita berhari-hari membahas korupsi dan lain-lain. Jadi persoalan paling utama di Indonesia itu hukum. Turunannya apa? Hukum dalam hal korupsi lah, hukum dalam hal disiplin lah, hukum dalam segala macam. Hukum kita nggak tegak, sungguh-sungguh nggak tegak. Sehingga banyak khawatir. Jadi saya pikir guru-guru itu khawatir ini apakah di dalamnya orang memperkirakan mungkin ada yang sengaja tarik pajar yang murah, bus yang murah. Tetapi saya lihat inti dari persoalan itu semuanya ngerem. Menghindar dulu deh. Kalau salah pesan bus kejadian lagi kan bukannya cilaka. Ya kan? Jadi saya melihat dari sudut itu. Mudah-mudahan peristiwa ini memberikan satu penyelesaian terhadap kasus ini secara jelas. Dalam hal ini perusahaan busnya itu atau lainnya. Ya. Saya kadang-kadang kita melihat kecelakaan ini bukan kegiatan yang kita larang, tapi Dishub sebagai pengelola kendaraan umum. Saya pernah dengar dari Menteri Perhubungan mengatakan, kalau nggak salah Menteri Perhubungan, ada 16.000 mobil untuk para wisata ya. Tapi hanya 10.000 yang terdaftar, 6.000 lagi tidak jelas. Kenapa bisa begitu? Dan saya sering melihat di jalan itu banyak sekali di sub. Saya pernah bawa mobil pickup, pinjam mobil saudara, di stop, cuma hanya nyanyikan surat. Tetapi mobil yang jelas-jelas di depan kita itu mobil bus, kenapa tidak diperiksa? Lampunya nggak jelas, mobilnya bobrok seperti itu, dan mobil pariwisata itu yang harusnya diperiksa. Kita mobil pribadi baru begitu, masa diperiksa minta surat ini surat itu, yang nggak jelas. Apalagi di Bekasi ini Pak, itu ada salah satu surat yang provinsi lain tidak punya apa gitu loh. Itu yang diminta, ya kan? Ada itu. Jadi dia perhatikan itu mobil itu ada di plat nomornya ada K apa tidak. Kalau tidak ada K akan di stop. Jadi seolah-olah kita satu Indonesia. Kenapa mobil daerah lain nggak boleh masuk ke tempat kita? Jadi peraturan itu hanya berlaku kadang-kadang tidak berlaku di tempat lain. Ini jadi masalah. Jadi di sub itu kan banyak di jalan tuh. Kasihan saya hanya untuk begitu kadang-kadang nggak dianggap sama supir-supir gitu loh. Jadi tolonglah di sub itu agak bermartabat. Cobalah hal-hal seperti ini kemana? Sudah kejadian seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Saling lempar. Yang ini yang salah, yang itu yang salah, yang regulatornya gimana? Ya gitu. Ya kan? Kita mobil itu kan bayar pajak. Semua sudah ada kirnya. Kenapa nggak diperiksa? Itu yang harus dibenerin. Sekarang kita kalau sudah kejadian baru yang salah sana, yang salah si A, si B, si C, toh akhirnya nyawa melayang ini gimana? Bertanggung jawabannya. Dari sekolah bagaimana? Dalam memilih bus, sekolah kan harus bertanggung jawab. Saya dengar dari sekolah di Depok itu sudah ada orang tua menanyakan, oh tenang ibu, jangan khawatir. Tetapi setelah kejadian, kesepakatan bersama, kok bisa begitu kalimatnya? Apa tidak ada empati dengan korban? Saya sangat kesal sekali melihat itu korban anak-anak itu kan anak bangsa. Kedepannya jauh. Jangan kita ini sudah tua-tua ini udah banyak dosa, sudahlah. Tapi kita selamatkanlah generasi ke depan ini yang masih potensial gitu loh. Demikian Pak, saya sangat kecewa sekali. Regulator kemana ini? Ya kan di sub ini kemana ini? Ya kan? Masih banyak dari kita ini salah persepsi mengenai hal ini. Ini kan pemerintah itu harus berpikir secara fundamental. Bukan kita begitu komen, oh iya deh, jangan jalan-jalan dulu deh. Itu sama dengan menjustifikasi pemikiran pemerintah. Mereka itu, maaf kata ya, itu kerjanya apa nggak jelas. Jadi cuma tambal sulam. Ini kan pemikiran ad hoc yang cuma menghilangkan sakit sesaat.
Padahal yang mereka mestinya tugas mereka kerjakan adalah membenahi angkutan. Angkutan itu kalau tidak layak jalan, nggak boleh jalan. Nah, mereka tidak kualifikasi, tidak punya kemampuan untuk membatasi itu. Oh, jadi anak-anak nggak usah jalan deh. Nah, itu ada berapa banyak kebahagiaan anak-anak sekolah yang lulus sekolah mau jalan-jalan. Jalan-jalan deh, di rumah aja, main game aja gitu. Ini kan pola pikir yang, maaf kata, bego. Kita itu dibatasin oleh kebijakan pemerintah yang juga tidak kompeten membenahi masalah. Oh ya, semua memang ini lagi rusak-rusakan. Kita mestinya mendesak pemerintah mengerjakan tugasnya dengan baik. Itu kan tugas Anda. Pak, itu kan public transportasi. Ya public ya urusan Anda dong. Dinas Perhubungan cek itu ke tiap lokasi, busnya lain jalan nggak. Raja di jalanan dicek, bukan dikasih duit selesai. Itu kerjaan pungli sih, kebanyakan pungli. Jadi ya begini, semua ya, dimaafin aja deh, ya jangan jalan-jalan deh. Lama-lama segala kehidupan itu terkungkung oleh kebijakan yang bodoh ini. Gitu loh. Kita lihat peristiwanya itu kan memang sekolahannya tuh SMK swasta ya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekolah negeri ya, bukan dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan ya. Jadi benar-benar murni swasta. Ini memang menyangkut budget ya Pak Tri ya, budget dari pihak sekolah sendiri, bagaimana swadayanya dan iuran dari masing-masing murid ya, sehingga memilih kendaraan yang asal aja menurut saya gitu loh. Kecelakaan tidak bisa dihindari, kapanpun bisa terjadi, tetapi yang kemarin itu kecelakaan yang cukup konyol ya menurut saya ya, karena setelah teridentifikasi banyak memang kendaraan angkutan pariwisata, ngomongnya pariwisata, tapi bus-busnya itu nggak layak jalan sebenarnya, dan peristiwanya itu terjadi di lintasan Subang. Itu mengerikan memang. Avanza aja bisa turun mendadak gitu. Saya pernah ngalamin itu, pakai ganjelan sampai itu, dan ini bawanya begitu banyak orang, mobilnya nggak ini. Nah, jadi kalau opininya itu, maksudnya kalau itu tindakannya dari pemerintah daerah melarang atau itu nggak benar ya, itu langkah mundur menurut saya. Tetapi yang benar adalah mengawasi gitu loh. Bisa nggak dilakukan pengawasan yang lebih komprehensif gitu loh, di mana setiap kendaraan yang membawa studi tour atau jalan-jalan pariwisata anak sekolahan atau apapun itu di lintasan-lintasan, kan melintas jauh ya, itu Ditlantasnya coba memonitor, kan udah punya MNC itu ya kan, CCTV gitu loh, coba dilakukan pengawasan, dijalankan itu gitu loh, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadi kecelakaan. Ketika ditemukan rombongan tidak layak, dia pasti masuk tol, di pintu tolnya dicegat dong harusnya, dicegat dulu gitu. Begitu dilihat, wah anak sekolah Jasa Marga, langsung petugasnya pinggirin, nggak boleh lewat, gampang kok kalau mau dijalanin. Ya, jadi pinggirin, langsung disuruh cek, balikin, angkutin, gratis, pulangin gitu loh. Kalau itu mau dijalankan, menurut saya itu lebih benar gitu loh. Bahkan ya, kalau kita pariwisata pribadi aja bawa koper di belakang itu udah nggak boleh. Di Australia itu udah nggak boleh Pak. Itu mesti pakai mobil troli lagi, boncengan itu. Cuma kalau penumpang. Nah kalau apalagi nih pariwisata, wah itu ujiannya banyak itu. Wah itu banyak sekali. Nah ini langkah mundur ya menurut, dan terapi yang coba dilaksanakan oleh pemerintah daerah ataupun Kementerian Pendidikan berkolaborasi ini dengan melarang atau membatasi, itu juga langkah mundur menurut saya. Yang benar adalah kolaborasi dengan Disub, benar, dengan pihak Jasa Marga. Selalu menggunakan tol sekarang, di pintu masuk tol dicegat,
Langsung begitu ada rombongan bus itu cegat, cek rutin gitu. Bangun itu tempat pengecekan kan gede jalan tol gitu loh, ya kan gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi intisarinya ke sana, Pak. Iya. Ini sih kayak itu tikus ada di lumbungnya dibakar, bukan cari tikusnya. Kalau saya ini mikir study tour itu bagus, cuman kita harus mencari kendaraan yang benar-benar berkualitas, bukan sembarangan. Jangan tremblong, udah 2 tahun kagak dipakai buat pariwisata, itu kan gawat yang begitu. Jadi ini salah kaprah ini, bukan itu. Yang jelas kalau mamanya terjadi kecelakaan gitu, pengusahanya juga harus ditangkap, supirnya ditangkap, semua yang ada di situ yang berkaitan ditangkap. Bukannya seperti itu gitu loh. Kalau saya sih nggak begitu setuju kalau mamanya study tour itu nggak ditiadakan gitu. Itu bukan kesalahan sekolah, yang kesalahan itu panitia. Panitia kenapa panitianya mencari bis murah, nggak berkualitas. Banyak kok bis yang bagus-bagus di Indonesia ini yang berkualitas. Iya, semua tuh harus dilihat. Pokoknya panitianya itu harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab semua. Aku jangan harga yang murah, harga yang mahal, cuman berkualitas. Ya ini kalau masalah begini biasa pihak-pihak yang berwenang suka langsung angkat suara kayak cari sensasi aja gitu ya. Kalau buat saya sih gampang. Kalau rumah kita ada rayap, yang dibasmi rayapnya, bukan rumahnya yang dimusnahkan kan. Nggak ada masalah dengan study tour mau kemanapun. Yang penting yaitu pemilihan armada, persiapannya, semuanya harus beres, harus yang bagus. Itu aja kok repot. Ini sudah adalah kalau menurut saya ya, study tour itu bagian dari refreshment untuk anak-anak belajar di luar sekolah. Jadi menurut saya sih kalau sesama institusi ini fungsi pengawasan saja menurut saya. Fungsi pengawasan apakah dari dinas pendidikan atau dari sekolahnya gitu kan. Terus bekerjanya sama dengan komite seperti apa, kepanitiaan seperti apa gitu kan. Dirancang jauh. Kemudian biasanya kayak begini kan udah dirancang jarak jauh-jauh, menabung misalkan, bahkan ada tabungannya ya. Satu kota tertentu itu ya, nilainya 1 juta. Mereka masih menghitung dengan arahan-arahan orang tua dan komite, hitung sebulan berapa sampai nilai yang disepakati. Menurut saya sih itu aja fungsi pengawasannya. Ya, yang lain ya masuk sosial institusi ya kalanya kaget dan latah itu hal biasa Bu. Oke, sebenarnya study tour itu sifatnya sah-sah aja gitu kan, dalam kapasitasnya sekolah mengadakan, memang kalau sudah dijadwalkan dianggarkan. Cuman yang menjadi permasalahan sekarang kan banyak sekolah itu study tour itu dalam kadang mencari untung juga nih. Ya kan, dari sekolah mencari untung, dari sisi pengusaha juga mencari untung, ya kan. Kita juga nggak tahu guru itu pergi apakah itu budgetnya itu dimakan dari harga dari siswa sekolah gitu kan, atau memang sekolah memang punya budget, kita juga nggak tahu. Itu kan nggak pernah ada transparansinya dari pihak sekolah gitu kan. Nah, yang menjadi concern adalah harusnya pihak sekolah itu kalau memang mau karya wisata, ya kenapa nggak ngecek dengan benar-benar dari sisi perusahaan transportasinya, dari event organizer-nya gitu kan, terutama yang transportasi deh gitu loh ya, karena ataupun lokasi yang bisa menjadi venue acara gitu kan, apakah ini berbahaya atau tidak gitu loh. Sebenarnya sekolah itu kalau memang ini kan masalah mencakup ke keselamatan dan jiwa dari mahasiswa ya gitu loh ya kan. Nah, anggap aja gini lah, anggap aja kalau ini kayak pesawat yang kalau pilot itu bawa harus punya sertifikat dan pengalaman cukup baru bisa terbangin pesawat. Nah, guru juga gitu, yang menemani para siswa untuk berkarya wisata itu juga punya kewajiban yang tinggi di situ. Dan sebagai kepala sekolah yang notabene yang juga harus tahu dalam arti kata yang meng-ACC bahwa harus pakai ini pakai segala macam, ya dia juga harus bertanggung jawab di situ gitu loh. Jadi secara keseluruhan tidak hanya supir bisnya ataupun perusahaannya bertanggung jawab,
ya termasuk guru, termasuk kepala sekolah, pengelola sekolah juga bertanggung jawab. Kalau itu sekolah juga yayasan juga harus bertanggung jawab di situ gitu. Ini bukan masalah uang damai, uang atau uang segala macam. Ini nyawa yang hilang gitu loh. Nah, ya kan di situ tuh bisa bertanggung jawab kalau nyawa hilang gitu loh. Tanggung jawabnya apa si sekolah terhadap para orang tua yang celengan anaknya tuh. Ya kan, jangan sampai cuma bahasanya ini musibah. Iya musibah, tapi kan musibah ini sebenarnya bisa dipreventif gitu loh. Dengan apa? Ya tadi survei yang benar, ya kan, minta yang benar segala macam gitu loh. Ya kan, jangan sampai hal yang sekecil apapun menjadi timbul kecelakaan atau pemetik dari hal yang tidak baik buat siswa atau gurunya juga gitu loh. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Nggak relevan ya, jadi antara kecelakaan dengan study tour ya, karena kecelakaan itu kan karena faktor busnya, bukan karena faktor study tournya. Sumber penyakitnya nggak diobati, tapi ini ibaratnya sakit kanker tapi minum Panadol, yang penting sakit kepalanya hilang ya, kankernya masih di dalam. Begitu cara penyelesaian masalahnya. Apa saking sudah parah ya penyakitnya ya. Jadi kita nggak bisa. Saya kira ya termasuk presiden kita ya juga nggak bisa menyelesaikan masalah korupsi ini. Ini kan sebenarnya sumber dari pengabaian ya. Ini kendaraannya yang bukannya diperiksa, disidak ya, diinspeksi. Itu puldes itu yang ini supaya ada peraturannya yang ketat, naik jalan, tapi suruh nggak boleh jalan, anak-anak nggak boleh pergi wisata. Coba bayangin, kan itu satu kesempatan mereka akan mungkin 20-30 tahun lagi ada kenangan yang indah ya, setelah lulus sekolah mereka pergi bersama-sama dengan guru, kemudian berpisah. Itu selama ini kita jalanin kan. Padahal waktu sekolah dulu kita nungguin ya Pak momen itu ya. Oh iya, sangat antusias itu. Waduh, apalagi ada yang ya. ditaksir Udah nabung. Nah, itu cerita tambahan itu. Ya. Apalagi jadi lagi ya. Jadian unforgettable memory. Oke. Iya. Tapi ya itu, ini parah ya kita pejabat begitu. Seperti misalnya data kemiskinan, karena misalnya 20 juta yang dibawa kemiskinan, tapi digeser itu batas kemiskinannya menjadi mungkin jadi 10 juta. Karena geser mungkin $1 aja sehari ya. Pendapatannya digeser menjadi lebih yang masuk kemiskinan digeser $1, oh hilang itu 10 juta. Begitu cara penyelesaiannya. Jadi tragis kita ini. Padahal yang miskin kan dia tetap miskin itu. Tapi yang penting datanya menunjukkan, oh ya yang miskin dikit gitu. Ya parah. Makasih ya. Kalau menurut saya sih Mbak ya, ini kan harusnya pembatasan seperti itu. Bahkan kalau bisa sih bukan pembatasan ini Mbak, pelarangan sebenarnya. Itu harusnya dilakukan dari beberapa tahun sebelumnya. Dari tahun saya SMA pun tahun 90-an kan hal itu juga sudah ada. Tapi kalau sepertinya belum ada himbauan dari pemerintah. Karena hal seperti itu kan bisa, yang pertama itu sangat memberatkan orang tua murid Mbak. Terus yang kedua juga bisa menjadi kesalahan di tersebut, entah itu entah kepala sekolah atau guru-guru yang terkait gitu. Karena kalau dikalkulasi iuran siswa per kepalanya dengan nilai dengan nilai misalnya wisata yang didapat itu jauh sekali Mbak harganya dengan seandainya si siswa berangkat sendiri-sendiri gitu Mbak. Lebih murah berangkat sendiri-sendiri sih saya bilang daripada ikut gabung dengan sekolah seperti itu. Yang kedua juga nilai dari pendidikannya nggak ada, apa yang diambil dari nilai wisata bareng-bareng seperti itu nggak ada, kecuali jika diadakan suatu misalnya camping di dalam halaman sekolah, diajarkan suatu kegiatan atau apa, itu kan mungkin ada nilai pendidikan yang bisa didapat seperti itu Mbak. Kalau mengenai wisuda mungkin sebaiknya bisa dilakukan di gedung-gedung sekolah terkait, atau kan misalnya sekolah nggak punya gedung, bisa menyewa gedung serbaguna, atau mungkin kalau ingin lebih keren dikit karena mungkin sekolahnya
orang kaya bisa hotel untuk wisuda, jadi nggak perlu jauh-jauh sampai keluar kota, bahkan keluar pulau, ada yang kabarnya sampai ke Bali segala macam. Kan itu kasihan orang tuanya, Mbak. Karena kan nggak semua orang tua mempunyai penghasilan yang tetap, kerja yang sama gitu, Mbak. Jadi mungkin saya rasa sih seharusnya pemerintah udah mulai tegas nih, mulai tahun ini nih, untuk tahun berikutnya jangan sampai jauh-jauh, apalagi sampai keluar kota. Biarlah mereka lakukan wisuda atau segala macamnya di dalam lingkungan satu rayon atau wilayah sekolah itu sendiri gitu, Mbak. Kalau saya sangat setuju sekali pelarangan ya, karena menurut saya sih itu sangat tidak berguna ya kalau menurut saya ya. Apalagi kan cuma untuk studi wisata gimana gitu ya. Kalau kecuali kalau misalkan studi ke perusahaan ke mana itu ya, istilahnya ada edukasinya apa-apa, oke dah. Cuman dengan catatan itu segala operasionalnya itu betul-betul diperhatikan dari segi kelayakan busnya, bukan cuma murah doang, tapi dari segi juga untuk mungkin dari sopir-sopirnya atau gimana ya itu betul-betul harus diperhatikan ya. Jangan sampai nih kejadian ini berulang lagi gitu loh. Ini saya rasa ini mungkin bukan cuma dari mungkin kendaraannya, tapi mungkin lebih ke juga kebiasaan dari sopir-sopir untuk ngebut atau gimana ya, itu yang harus betul-betul dijaga juga gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Iya, ini masa yang disalahin para siswanya yang nggak boleh study tour, harusnya ya yang salahin itu sendiri ya dari pihak Kemeknya dan supir busnya ya, yang lalai dalam ngecek spare part mesinnya sebelum melakukan study tour gitu. Harusnya sebelum 2 hari 3 hari sebelum study tour harusnya dicek bersama para dishub juga, pool-poolnya setiap bus harusnya di rekondisi atau dicek kembali mesin-mesinnya bagus gak, atau udah usang ya diperbaikin. Jangan sampai kecelakaan bus di teater terjadi kembali, kan kasihan anak-anak kan. Acara kelulusan kan perpisahan kan, atau study tour ya, mereka mau meningkatkan ilmunya dari mana dong kalau nggak keluar, masa di dalam kelas doang. Harusnya ya keluar ya, study tour ya masuk akal itu untuk tumbuh kembang anak, supaya pola pikir anaknya ya berkembang, meningkat itu. Ini kalau menurut saya, kalau kepala daerah, pejabat-pejabatnya yang kurang pendidikan jadi kayak gini nih. Jadi kalau ada yang masalahnya di mana, yang dimatiin yang di mana. Nanti kalau misalnya analoginya, kalau kayak kemarin ada turbulence SQ, nah nanti kalau dia yang pejabatnya tuh pesawat dilarang terbang. Ini kan nggak lucu itu yang rusak bisnya, yang nggak boleh tur siswanya, kan itu kan bodoh ya yang seperti itu ya. Yang harus diketatin itu pemeriksaan bisnya. Silakan sidak ke PO atau sidak di lapangan, panggil dishub, bekerja sama dengan dishub. Nah itu kan bisa kita sidak ya, kita berhentiin di tengah jalan, kita cek fisiknya bagus atau enggak. Dari situ kan bisa. Kenapa mesti siswanya yang diberhentikan, nggak boleh tur? Itu nggak masuk akal itu, Bu. Terima kasih ya. Ini kayak gini loh. Jadi orang sakit ya, analoginya kan gini. Orang sakit kan demam berdarah. Gejalanya orangnya sakit panas ya, gejalanya panas. Nah, yang disembuhkan panasnya, bukan virusnya, ya. Jadi kayak gitu. Seperti penelpon sebelumnya. Kalau memang yang masalah itu bisnya, ya bisnya dong yang dilarang beroperasi, bukan siswanya yang nggak boleh nggak boleh study tour. Orang ini bisnya yang bermasalah, kok siswanya yang nggak boleh. Nah di sub juga begitu. Setiap bis yang akan beroperasi kan harusnya punya itu. Kalau di bis itu ada stiker atau tulisan itu sudah layak jalan dari Dishub. Nah benar nggak proses kemudian penempelan stiker layak jalan itu
Jangan-jangan ada kong kali kong itu dengan disubnya. Jadi stikernya ada tapi sebenarnya nggak layak jalan. Itu dari saya, terima kasih. Baik. Ya tentu apa yang menjadi saran dan visi kawan-kawan tadi memang betul. Sebetulnya kalau terjadinya kecelakaan itu hendaknya memang bahwa tidak sampai melarang anak-anak untuk pergi ya, tetapi memang bisnya yang harus diperiksa. Dan juga seperti kasus di Malaysia ketika mereka pergi tur dan mereka naik ke gunung, ada beberapa siswa yang akhirnya meninggal dunia dan jatuh dari jurang ya. Tetapi tidak terjadi larangan sampai saat ini. Maka yang perlu dibenahi adalah tentu sistem penjagaan yang ketat sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bu, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Nicholas. Dan Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Dan Amelia.